Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para rekan-rekan kita, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara seiman seislam, kaum muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat, setia viewers dari Itikadul Production. Pada kesempatan ini kita akan lanjut ngaji bareng terkait dengan, insyaallah langsung saya rapal 3 faslun, karena kebetulan faslun yang ini ya bisa dikatakan agak singkat-singkat seperti itu. Faslun wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wa tawafu wa hamlul mushafi. Bagi orang yang batal wudunya, wa man intaqada, bagi orang yang batal wudunya. Minggu kemarin kita bahas 6 asal bersuci, yaitu wudu, kemudian ada tayamum. Nah, sekarang saat kita batal wudunya atau batal tayamumnya, ya kan, maka yang haram itu apa? Haruma alaihi as-shalah. Bagi orang yang tidak punya wudu, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Saat haji harus punya wudu. Kalau batal tidak boleh tawaf. Kemudian membawa mushaf. Mushaf itu Al-Quran, ya, mushaf, membawa mushaf. Wa masuhu, dan juga memegang mushaf. Memegang nggak boleh, membawa juga nggak boleh. Illa li sabiyyi lidirasati, mengecualikan untuk masalah mushaf, yaitu bagi anak kecil yang tamyiz, ya, al-mumayyiz di sini maksudnya yang sudah tamyiz, yaitu berumur sekitar ya 7 tahunan, ya, yang sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk seperti penjelasan tamyiz kemarin. Tujuannya untuk belajar Al-Quran. Ada anak umur 7 tahunan tidak punya wudu, tapi untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Sedangkan ada penjelasan lain, fala yajuzu lil wali tamkinuhu, ketika amma ghairul mumayyiz al muta'allim. Tatkala anak itu kok belum tamyiz, maka tidak boleh bagi wali untuk memperbolehkan anak tersebut membawa atau memegang mushaf. Tidak boleh. Amma idza kana al-masu awil hamlu la li gharadin aw li gharadin akhar kata perruki fayahrumu kama afada dzalika ad-Damiri. Menurut al-Imam Asy-Syaikh ad-Damiri, beliau mengatakan ketika ada anak kecil kok memegang dan membawa mushaf tanpa ada tujuan apapun, atau ada tujuan lain sebenarnya tabarruk, maka haram. Jadi tujuan yang paling inti itu lidirosah, ya. Ketika kok memegang mushaf tidak ada tujuan dirosah, intinya ya belajar, maka haram intinya menurut Imam Ad-Damiri. Seperti itu. Selanjutnya wa 'alal junubi hadhihi, bagi orang yang junub itu juga sama, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang mushaf atau membawa mushaf. Ditambah pula wa qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Wa muqsul masjid, tidak boleh berdiam diri di masjid. Tidak boleh muksu itu berdiam, ya. Walau lahzatan au jidarahu au mawatahu walau bil isya'ah aw zahir liqaulihi ala hayatil masajid. Entah di serambinya atau di ya selalu yang melalui masjid tersebut lah. Mawatnya itu tanah milik masjidnya gitu kan. Ini tidak boleh muksu berdiam. Kalau lewat bagaimana? Ya, murur. Muksu sama murur itu beda, kalimat di sini muksu. Jadi kalau hanya murur lewat, orang junub kok murur lewat jalan, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa karena murur melewati. Tapi kalau muksu berdiam, walau hanya seketika, 1 detik atau 2 detik gitu. Jadi kalau orang junub kok dilalah ngapunten, mungkin ada cowok, ya, atau cewek junub, dia belum mandi, kemudian disuruh orang tuanya mengambil tas atau apa di masjid, kemudian ketinggalan di masjid, contoh seperti itu. Maka
dia tidak boleh berhenti, ya, berhenti walau seketika, sedetik pun tidak boleh. Ketika kok disuruh orang tua seperti itu, ya, karena kita anak ya ikut semua orang tua, lakukanlah, yang penting murur. Contoh, tasnya berada di dalam masjid, nah ketika itu langsung jalan terus, tidak boleh berhenti, jalan tetap langsung ambil, langsung jalan lagi. Tidak boleh dia berhenti seketika atau berdiri melihat sekeliling atau keindahan masjid, tidak boleh, haram, karena dia punya junub. Seperti itu. Wa 'alal haidi wan nufasai hadhihi, bagi orang yang haid dan orang yang nifas juga sama. Hadhihi itu maksudnya tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang mushaf, membawa mushaf, memegang mushaf, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid. Wasaumu qabla al-inqita', tidak boleh juga puasa sebelum berhentinya haid atau nifas itu. Jadi kalau ada perempuan haid, maka berhentilah berpuasa, janganlah kau puasa. Kalau ada nifas, janganlah kau puasa. Ya, ini salah satu rahmah bagi perempuan untuk tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengqadha. Ya, berbeda sama sholat. Sholat perempuan tidak boleh sholat, tapi bagi yang haid sama nifas ya nggak boleh sholat. Tapi setelah selesai haid atau suci dari haid dan suci dari nifas, apakah dia wajib mengqadha sholat? Tidak. Ini berbeda kasusnya dengan puasa. Mengapa? Tentu saja karena yang andai kata ya lebih berat, yang mana itu perempuan akan merasa lebih berat, jelas merasa lebih berat. Sholat 5 waktu, dia haid selama 15 hari contoh. 15 hari itu juga ketika dia suci mengqadhoni, ditambah sholat fardu yang 15 hari sisa saat dia suci, berapa? Sekali zuhur langsung 2 kali, ya, zuhurnya 2 kali, subuhnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghrib isya 2 kali, semua fardu qadha, fardu qadha, fardu qadha. Jangankan seperti itu, yang tetap tidak ada qadha pun saat dia haid atau nifas tidak ada qadha, kadang sholatnya juga masih sering qadha, apalagi ditambah kefarduan seperti itu, sangat sulit. Makanya ini suatu rahmah bagi perempuan. La darara wa la dirara fil Islam, mengecualikan puasa. Kalau puasa tetap wajib diqadai. Wa tamkinu zawji was sayyidi minal istimta'i bima baina surratihi wa rubatiha qabla al-husli, dan juga mengizinkan suaminya atau sayyid. Nah, ini kasus sayyid saat zaman dahulu masih ada budak. Jadi seorang laki-laki dia maksimal punya istri hak itu 4, istri yang sah itu 4, tapi dia tidak punya batasan sama sekali untuk memiliki amat atau budak perempuan. Andai kata kok dia punya budak perempuan sampai 10, 20, 30, 40 sisanya, kok dia ingin istimta itu apa ya, bahasa enaknya itu ngalap seneng-seneng ya, ingin bercandaria, berbahagia ria dengan perempuan tersebut atau amat tersebut ya, ketika kasusnya itu budak ya, punya budak perempuan, istilahnya itu amat, sampai 10-an, 20-an, 30, nggak ada batasan, itu nggak apa-apa, karena budak beda sama istri itu maksimal 4, tapi kalau budak nggak ada batasan ya. Jadi andai kata zaman dahulu ada istilah, kalau dalam kerajaan kan permaisuri sama selir. Permaisuri itu berarti kan istri utama, kalau selir itu kan ya budak-budak dari raja-raja. Makanya kalau selir ada yang sampai satu raja pun selir 20, 30, 40 ya, zaman dahulu. Zaman sekarang sudah nggak ada budak, nggak ada ini. Yang ada hanyalah perempuan merdeka, laki-laki merdeka, seperti itu. Tidak boleh mengizinkan suaminya atau tuannya untuk bercanda ria atau bersenang-senang dengan dirinya. Di antara anggotanya pusar sehingga dengkul. Jadi kalau di atas pusar nggak apa-apa, tapi kalau antara pusar dan dengkul itu nggak boleh ya, sebelum perempuan itu mandi. Itu terkait dengan faslun yang pertama, hal-hal yang haram bagi orang yang wudu, yang batal wudunya, yang masih memiliki junub, yang masih memiliki haid dan nifas. Selanjutnya pada faslun wa min syurutis sholati,
Wa min syurutis sholati at-taharatu anin najasati. Ya, sebelum ke fasalun 2, silahkan adik kata yang mau ditanyakan terkait fasalun pertama, catatlah di kolom komentar ya, tulis pertanyaan tentang fasalun pertama. Seperti itu. Adik kata ada pertanyaan bebas, tulis saja pertanyaan bebas apapun di kolom komentar. Monggo, nggak apa-apa. Faslun wa min syurutis sholati at-taharatu anin najasati fil badani wal thawbi wal makani wal mahmuli lahu. Sebagian dari syarat sholat yaitu suci. Suci dari najis di badannya, bajunya, tempatnya. Tempat sholatnya harus suci, badannya harus suci, baju, pakaian, sarung dan segala macamnya harus suci. Apa yang dibawa itu juga harus suci. Kotor nggak apa-apa, tapi suci ya belum tentu bersih. Suci belum tentu bersih. Ada pakaian kotor, mungkin karena kena debu atau kena apa namanya itu tumpahan kopi atau mungkin jus dan lain, itu kan kotor. Selama tidak kena najis berhalnya mungkin kotoran ayam dan kotoran yang lain-lainnya, maka itu tetap suci. Jadi suci belum tentu bersih ya, tapi bersih belum tentu suci. Kok bisa bersih belum tentu suci? Bersih belum tentu suci. Iya, ini saat terjadi kapan? Kita lihatlah, mungkin ada beberapa pakaian yang bersih, terlihat bersih, tapi terkena cipratan dari najis, seperti halnya najis ketika kita sedang buang air kecil, kena cipratan itu ya, cipratan. Apakah terlihat kotornya? Tapi najis. Atau ya hal yang sama seperti itulah, hal yang bersih belum tentu suci. Intinya seperti itu. Wal mahmul, dan hal yang dibawanya. Mungkin kita membawa uang, membawa dompet, membawa apapun, itu kita harus pastikan uang kita bawa itu suci, uang dompet yang kita bawa itu suci. Atau kita menggunakan jam tangan, menggunakan kalau perempuan menggunakan anting-anting, cincin atau apapun, pastikan itu suci. Seperti itu. Fa in laqahu najasun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat sholatuhu illa ayyulqiyahu halan. Andai kata ada najis yang mengenainya, atau mengenai pakaiannya atau hal yang dibawanya, maka sholatnya seketika batal, mengecualikan dia itu menghilangkan najis itu seketika. Contoh, saya lagi sholat, Allahu Akbar ya, kemudian ada kotoran cicak jatuh di tangan saya, baju saya ini. Ketika saya kok tidak segera mengibaskan atau menghilangkan najis ini, kotoran cicak ini, maka sholat kita sekitar itu batal. Tapi ketika kita langsung ada kotoran cicak, langsung kita kibaskan atau kita buang kayak gini, seperti ini mungkin ya, tapi ke arah samping, jangan ke depan, kok kena sejadah dan lainnya, seperti ini. Nah, seperti itu. Ketika sudah seperti itu kok dia jatuh, hilang, dimaafkan, nggak apa-apa, lanjut sholatnya. Aw yakuna ma'fuan anhu kadami curhi, atau ada najis yang dimafu, seperti halnya luka yang muncul dari dirinya, tapi kasusnya lukanya sedikit ya, itu dimafu. Seperti halnya mungkin ada cowok atau laki-laki atau perempuan kok mengalami yang namanya gudigen ya, atau nanahan. Nanah itu kan darah, itu najis kalau banyak, tapi kalau sedikit itu suci. Jadi kok nanahan, keluar nanah, maka sekitar itu juga. Ketika kok banyak maka batal, ketika kok sedikit maka nggak apa-apa, lanjutkan sholatnya. Dan selanjutnya, wa yajibu izalatu najasin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min aw launin warihin bil ma'i al-mutahhar. Wajib bagi kita semua untuk menghilangkan najis yang tidak dimakfu. Kalau najis yang dimakfu itu nggak masalah, tapi kalau najis yang tidak dimakfu, wajib kita hilangkan dengan cara menghilangkan ainiyah. Kalau mungkin kita ingat pada waktu dulu kita masih SMP lah, ada pelajaran agama, atau mungkin pas SMK saat ini pelajaran agama, najis hukmi ya, najis ainiyah gitu kan.
Ini ketika masih ada ain itu wujud. Najis itu masih berwujud, itu namanya ainiyah. Wajib kita hilangkan ainiyahnya dari rasa, warna, dan baunya. Ketika kita sudah menghilangkan ainiyah, kok ini tahu ini hilang rasa, warna, dan bau bagaimana? Ya dengan menggunakan air yang suci. Contoh ya, contoh di telapak tangan saya ini, contoh itu ada najis kotoran ayam, contoh. Kemudian ini contoh wujud ainiyahnya adalah ini najis kotoran ayam ya. Yes. Contohnya ini najis kotorannya, kita hilangkan ainiyahnya. Setelah kita hilangkan ainiyahnya, kemudian kita cukup guyurkan tempatnya ini dengan air. Menurut Imam Nawawi cukup dengan satu siraman, cukup guyur. Sekali siram sudah langsung suci ya, itu yang bisa kita pakai lah. Lebih dari siraman itu nggak apa-apa. Jadi kita hilangkan ainiyahnya, setelah itu kita siram dengan air, cukup seperti itu. Tapi kalau masih ada ainiyah terus kita siram, terus kita pel halaman rumah, kita pel teras rumah, bukan halaman, teras rumah kita pel, masih ada najis itu ainiyah, kemudian kita siram, guyur dengan air, terus kita pel seketika, maka teras rumah itu walaupun terlihat bersih tapi tidak suci. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Karena mengapa? Karena air yang digunakan itu belum sampai 2 kulah ya, masih kolil air yang digunakan, paling nggak sampai lah 1 ember. Walaupun 1 ember penuh, paling ember kecil, bukan ember besar. Walaupun pakai ember besar pun itu belum 2 kulah, masih kolil. Jadi ketika kok ada kotoran ayam atau apapun di halaman rumah, di teras rumah, kemudian kok kita guyur kotoran itu, kemudian kita pel langsung seketika, maka jangan harap teras rumah itu suci semua ya, itu najis semua ya. Terus bagaimana kalau ada orang lain duduk di situ, dia melihat itu bersih suci? Karena dia tidak tahu nggak masalah, tapi bagi yang tahu ya, setidaknya ketika mau sholat dia ganti bajunya, atau ganti celananya, atau ganti sarungnya, dan sebagainya, seperti itu. Wal hukmiyatu bijaril ma'i 'alaiha. Untuk najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air. Jadi setelah ainiyah, hilang ainiyahnya, maka jadi hukmiyah, cukup kita alirkan dengan 1 siraman air, guyur saja, sudah. Wal kalbiyatu bi ghusliha sab'an ya. Najis kalbiyah atau najis yang sebab karena memegang barang najis mughaladhah, seperti halnya anjing atau babi, namanya najis kalbiyah. Itu cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali. Ihdahunna mamzujatun biturabi at-tahuri, yang mana salah satu dari 7 itu dicampur dengan debu yang suci. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun wa yushtaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Jadi andai kata, maaf, ini saya di sini telapak tangan saya tangan saya ini terkena jilatan anjing ya, terkena jilatan anjing. Nah, ini masih ada air liurnya anjing di sini ya, masih ada air liurnya anjing. Maka kita tidak langsung membasuh dalam kondisi masih ada air liurnya. 7 kali basuhan itu terjadi saat sudah air liur itu hilang, atau hukmiyah. Kita hilangkan ainiyahnya, walau sampai berapa kali basuhan, atau menggunakan kain ya, kain, kemudian kok hilang hukmiyahnya, hilang ainiyahnya menjadi hukmiyah. Baru setelah jadi hukmiyah itu kita gunakan 7 kali basuhan, yang salah satu basuhan itu menggunakan debu, campuran debu. Tidak harus di basuhan pertama, kedua, ketiga, basuhan manapun. Basuhan pertama menggunakan air bersih, ini sudah hukmiyah soalnya ya, air bersih guyur. Basuhan kedua air bersih, yang suci mensucikan tentunya, tahur. Basuhan ketiga yang campuran dengan debu, guyur. Keempat, kelima, keenam, ketujuh langsung saja. Atau basuhan pertama campuran dengan debu, langsung
2 ke 3 sampai ke 7 langsung berwudu, nggak apa-apa. Yang penting sudah ainiyah dulu. Kalau masih yang penting sudah hukmiyah ya, nggak ada ainiyah. Kalau masih ada wujud air liurnya atau kotoran dari anjing itu, ya, maka harus kita hilangkan, jadikan menjadi hukmiyah dulu, seperti itu. Oke, itu terkait dengan syarat-syarat sholat, yaitu yang pertama suci dari dari najis, ya, suci dari najis. Dan selanjutnya faslun yang ketiga, wa min syurutis sholah, syarat dari sholat lagi. Tadi suci dari najis, sekarang syarat yang faslun yang ketiga ini yang kita bahas pada hari ini. Wa min syurutis sholati istiqbalul qiblati wa dukhulil waqti wal islam wat tamyiz wal ilmu bi fardiyatiha. Yaitu yang pertama, syarat sebagian dari syarat sholat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Alhamdulillah pada kesempatan ini hari Kamis dan hari Jumat besok, ya, jam lebih tepat jam 16:27 itu rasdul kiblah. Dalam hitungan waktu di BMKG Kabupaten Banyumas itu mengatakan jam 16:27 itu rasdul kiblah. Maksudnya apa? Matahari posisinya tepat berada di atas Ka'bah, tepat. Nah, jadi ketika jam 16:27 kita ingin melihat posisi kiblat yang tepat itu bagaimana? Cukup dengan melihat bayangan benda itu. Kita cari benda yang berdiri tegak, ya. Kemudian benda itu berdiri tegak. Setelah itu tempatnya rata lah. Kalaupun tidak rata, nggak terlalu bergelombang banget lah. Mungkin di halaman sekolah itu kan biasanya ada tiang tinggi gitu kan, tiang untuk mengibarkan bendera gitu kan. Nah, kok bayangannya mengarah kemana? Berarti arah kiblatnya adalah ke situ. Dan jamnya menurut BMKG Kabupaten Banyumas dan saya baca dari Kemenak Banyumas itu 16:27. Nanti kita coba lihat 16:27 kok bayangannya mengarah kemana, berarti itulah posisi kiblatnya. Namanya rasdul kiblah. Wa dukhulil waqti, dan masuknya waktu, harus masuknya waktu. Waktu sholat bagaimana sudah dijelaskan pada faslun sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya. Silakan bisa ditonton lagi kalau memang belum memahami secara detail. Wal Islam, harus Islam. Buat tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wal ilmu bi fardiyati, dan mengetahui kefarduan sholat itu, mana yang fardu, mana yang sunnah, ya. Kefarduan sholat harus diketahui. Takbiratul ihram itu fardu atau sunnah, Fatihah itu fardu atau sunnah, ya. Nanti katanya dipelajari pada proses selanjutnya, insyaallah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, dan kita tidak meyakini kefarduan dari sholat itu sebagai sunnah. Contoh, kita anggap Fatihah itu kan suatu fardu, kita jadikan Fatihah itu sebagai sunnah, maka nggak boleh. Kalau seperti itu sholatnya nggak sah. Hanya menganggap saja, hati itu menganggap, sholatnya nggak sah. Wasatru bima yasturu bihi launal basyarati li jami'il badanil hurrati illa al-wajha wal kaffaini, dan juga menutupi warna kulit. Yang ditutupi itu warna kulit. Ketika sholat, yang ditutupi itu warna kulit. Ini maaf, ini kali fikih ya, saya agak sedikit objektif. Bukan sedikit, memang harus objektif. Dalam sholat itu yang penting menutup warna kulit. Jadi mbok-mbokan nih, ada yang pengen gawe neko-neko reka-reka. Aku sholat cuman nganggo celana boxer saja. Ini contoh laki-laki, celana bawah menggunakan celana cangcut saja, itu laki-laki atau perempuan hanya menggunakan celana itu saja. Kemudian seluruh tubuhnya dicat. Seluruhnya dicat. Sebelum dicat dia sudah wudhu dulu. Kan warna kulitnya tertutup semua, dia langsung sholat. Masih seperti itu. Sah atau tidak? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena syaratnya itu tertutupnya warna kulit, bukan tersamarnya lekuk tubuh atau apapun, bukan, tapi tertutupnya warna kulit, ya. Ini objektivitas dalam fikih. Walaupun kita ketika memandang orang seperti itu
Iki edan kapan gitu ya. Ini kok waras ora ki wong ki. Dilelah sing kaya ngono wong wadon wong lanang mungkin ya ora pada wong wadon. Waduh, repot jadi tontonan jadi. Ini enggak boleh. Ya secara kita ini keilmuan ya, ini keilmuan. Secara keilmuan seperti itu. Cukup warna kulit yang tertutup. Cukup. Tapi secara moralitas kita akan serahkan ke atau kembalikan terhadap masyarakat itu sendiri tentunya. Selanjutnya seluruh badan ya, warna kulit seluruh badan bagi orang yang merdeka. Laki-laki merdeka, perempuan merdeka. Kalau laki-laki merdeka ya antas surah dan rubah. Kalau perempuan merdeka seluruh badan mengecualikan wajah dan dua telapak tangan. Wasat rumah baina surati wa rabwatil lidzakari wal amati. Bagi laki-laki dan perempuan budak amat. Budak amat, amat itu budak amat ya. Dia itu cukup menutup antara pusar dan dengkul. Min kullil jawanib la aswad. Dari berbagai macam arah, Yang penting pusar sama dengkul. Jadi kalau budak perempuan itu walaupun sholat di hadapan laki-laki, dia cukup menutup antara pusar dan dengkulnya. Cukup karena dia budak perempuan. Kalau laki-laki juga sama, walaupun dia merdeka. Tapi kalau perempuan merdeka wajib seluruh. Jadi maaf, andai kata kok ada perempuan yang suka mengumbar-ngumbar aurat, itu perlu dipertanyakan. Ini sebenarnya perempuan merdeka atau budak? Padahal Islam itu saat ini alhamdulillah sudah menghapus yang namanya sistem perbudakan. Sudah nggak ada yang namanya perbudakan di dunia saat ini. Jadi kalau dia masih merasa sebagai orang muslim yang taat, atau muslimah yang taat, mukminah yang taat, tutuplah seluruh auratmu kecuali wajah dan telapak tangan. Jangan kau umbar atau buka auratmu. Ya, sholat di hadapan laki-laki cukup menggunakan antara yang ditutup pusar sama dengkul. Ya itu berarti budak, bukan budak perempuan, bukan yang namanya merdeka, perempuan merdeka, bukan. Dan selanjutnya lal aswal. Kita menutup itu dari berbagai macam arah, atas, samping kanan, sampai kiri, bukan bagian bawah. Jadi maaf, ini terkait dengan laki-laki. Biasanya laki-laki kan biasanya kalau sholat itu kadang ada yang pakai kaos, ada yang tidak. Ini yang repot kalau nggak pakai kaos. Kalau nggak pakai kaos, kemudian pakai baju langsung kancingan, kemudian saat mungkin duduk ini kok terbuka sedikit, terlihat pusarnya, batal sholatnya kalau nggak segera ditutup. Ya, batal kalau nggak segera ditutup. Kayak gini lah, tertutup. Kalau nggak segera tutup maka batal sholatnya. Atau dia nggak pakai kaos, nggak pakai kaos, dia menggunakan kaos saja, cuman kerahnya agak ke bawah kayak gitu. Kemudian kita sholat, sujud ini karena longgar, bajunya mungkin terlalu besar sehingga jatuh ke bawah. Terlihat kalau dilihat dari atas ini kelihatan pusarnya, batallah sholat itu. Makanya kalau laki-laki atau perempuan sholat itu, kalau perempuan sudah pakai mukena ya, kalau laki-laki pakailah kaos, kemudian pakailah baju. Ya, pakailah kaos, kemudian pakailah baju seperti itu. Ini seperti itu ya, terkait dengan aurat yang boleh terlihat itu saat terlihat dari bawah. Berarti halnya kita sujud, kok terlihat dari bawah, mungkin ya, sujud kan bawahnya bagaimana ya, saat orang di belakang orang yang sujud itu kan kadang melihat bagian bawah dari ininya lah, kakinya itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bagian atas sampai kanan sampai kiri itu akan membatalkan sholat kalau nggak segera ditutup. Mungkin itu dari saya yang bisa saya jelaskan terkait dengan 3 faslun itu. Kalau ada yang memang mau ditanyakan, silakan bisa tanyakan langsung ke saya melalui nomor WA saya ya. Bisa minta ke adminnya atau tim Ikhtibar Production, atau tanyakan langsung ke tim Ikhtibar Production melalui kolom komentar di bawah channelnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.